Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah perilaku organisasi tentang politik dan organisasi dan sistem informasi manajemen. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan keenam anggota dari kelompok kami. Baik, di sini yang pertama ada Farhan Aiman Cahyono dengan NIM 64200679, ada Irma Suryani dengan NIM 64190751, lalu ada Melan Nurul Safitri dengan NIM 64200215, ada Sandi Prasetyo dengan NIM 64200693, dan terakhir ada Febriko Bikitonapa dengan NIM 64201133. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Yang pertama, pengertian politik. Menurut Gilberans, pada buku tahun dari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik itu sendiri mempelajari tentang suatu unit untuk melakukan tugasnya. Yang kedua, menurut W.A. Robson, pada buku tahun 2020 halaman 4. Ilmu politik itu mempelajari tentang kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hierarki, dasar proses-proses ruang lingkup, dan hasil-hasil. Pada prinsipnya, politik itu adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan yang diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Dengan menggunakan definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa politik ini tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga dapat terjadi pada organisasi formal, badan usaha, klub pribadi, organisasi keagamaan, kelompok suku primitif, marga, dan bahkan pada unit keluarga. Pusat analisis politik ini sendiri adalah kekuasaan dan pengaruh. Lalu selanjutnya ada politik dan perubahan. Perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan menurut Hedge 1997 halaman 350. Di organisasi, politik dipakai sebagai pendukung perubahan, yaitu perubahan politik, yakni perubahan pada level individu. Adapun penyebab perubahan tersebut, yang pertama, faktor internal, yang menyangkut faktor internal organisasi, seperti contoh perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja, dan lain-lain. Lalu yang kedua, faktor eksternal, disebabkan oleh perubahan lingkungan organisasi, seperti contoh regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing, dan lain-lain. Lalu ada jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Pertama, restrukturasi. Biasanya dilakukan ketika struktur organisasi dianggap tidak memadai lagi, dalam arti tidak efektif dan efisien. Untuk mencapai sarana-sarana dan tujuan-tujuan organisasi dilakukan dengan cara yang pertama, unifikasi, penggabungan beberapa unit kerja. Yang kedua, diorganisasi, penghapusan satuan organisasi. Yang ketiga, revitalisasi, memperdayakan organisasi. Lalu, jenis perubahan dalam organisasi yang kedua adalah rekayasa ulang. Perubahan pada sistem-sistem kerja organisasi, misalnya seperti sistem produksi, sistem pasokan input, sistem pemasaran, sistem komunikasi, dan lain-lain. Tujuannya adalah membangun keterkaitan yang lebih efektif dan efisien di antara sistem tersebut. Lalu yang ketiga, penyusunan kembali strategi dilakukan ketika posisi strategis organisasi sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan-tujuan dan sarana-sarana organisasi. Ini bisa berlaku pada level strategi korporasi atau strategi bisnis. Jadi di sini strategi organisasi harus disusun ulang. Lalu yang keempat, ada akuisisi. Pengambilan alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini bisnis yang dikelola oleh perusahaan yang diakuisisi biasanya diintegrasikan kepada perusahaan yang mengakuisisi. Perubahan organisasi baik pada sisi perusahaan
yang diakuisisi maupun perusahaan yang mengakuisisi. Bentuk lain akuisisi adalah merger, yakni penggabungan dua perusahaan biasanya bergerak pada bisnis yang sama untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Lalu yang kelima, perampingan. Perampingan adalah upaya-upaya mengurangi kerugian organisasi sedemikian rupa sehingga dapat lebih efisien. Ini bisa dilakukan dengan menutup unit-unit yang dianggap tidak esensial atau tidak menguntungkan. Lalu yang keenam, program-program kualitas biasanya dilakukan untuk memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkan suatu organisasi. Lalu yang ketujuh, perubahan atau bisa disebut perubahan kultur organisasi. Upaya-upaya untuk mengubah nilai-nilai dan norma-norma di dalam organisasi ini dilakukan ketika budaya organisasi dipandang sudah tidak cocok lagi dengan tujuan-tujuan dan sarana-sarana organisasi, sehingga perlu dikembangkan suatu budaya baru. Lalu selanjutnya, politik dan perubahan menurut Iram Fahmi. Sebagai antisipasi pergolakan yang terjadi dalam perubahan, organisasi dapat menerapkan beberapa metode antisipasi. Yang pertama, membentuk wadah organisasi yang menampung tuntutan dan permintaan dari mereka-mereka yang rasa suaranya ingin didengar dan diperhitungkan. Lalu yang kedua, melakukan pertemuan rutin dalam periode waktu selama 6 bulan atau setahun sekali. Lalu yang ketiga, melakukan pengecekan rutin pada setiap bagian organisasi dan melihat berbagai kekurangan yang terdapat termasuk dengan cepat mengantisipasi berbagai keadaan yang ada. Baik, untuk materi selanjutnya ada politik dan kekuasaan. Kekuasaan di sini didefinisikan sebagai potensi atau kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi individu atau kelompok lain berdasarkan statusnya. Sehingga apa saja yang diinginkan individu atau kelompok tersebut dapat menjadi kenyataan. Dalam konteks saling pengaruh-mempengaruhi ini, maka tiap-tiap orang akan saling beradu kekuasaan untuk memenangkan kepentingan dengan taktik memainkan kekuasaannya masing-masing. Menurut Russell, kekuasaan sebagai hasil pengaruh yang diharapkan. Kemudian menurut Max Weber, kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Pada dasarnya, kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ada banyak hal yang menjadi dasar terbentuknya faktor kekuasaan, seperti kekuatan, kekayaan, umur, gender, serta jabatan atau posisi. Oke, next. Kemudian ada politik dan kekuasaan dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga, menurut Paramita tahun 2011. Politik dalam organisasi adalah usaha, aktivitas, dan serangkaian tindakan formal yang menggunakan kekuasaan dalam pengendalian sumber daya untuk mengambil keputusan sehingga memperoleh hasil yang diinginkan. Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi, penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik organisasi tumbuh subur dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, pada saat kurangnya sumber daya manusia, sangat mungkin ada individu-individu yang mempertahankan satu posisi atau jabatan di organisasi. Namun, dalam kenyataannya, kekuasaan memberikan beberapa keleluasaan bagi pihak yang memiliki posisi superior. Keleluasaan tersebut dapat menentukan optimal atau tidaknya kinerja sebuah organisasi. Next. Berikutnya, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan, menurut Stephen P. Robbins dan Timothy Edwards, dasar atau sumber kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan formal
dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seorang individu di dalam organisasi, seperti kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kemudian ada kekuasaan imbalan atau reward power. Bentuk kekuatan ini didasarkan pada gagasan bahwa sebagai masyarakat, kita lebih cenderung melakukan sesuatu dengan baik ketika kita mendapatkan balasan yang kita sukai. Contohnya menaikkan gaji, promosi jabatan, atau pujian. Kemudian ada kekuasaan legitimasi atau kekuasaan sah. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang. Kekuasaan ini diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Kemudian yang kedua, ada kekuasaan pribadi. Berasal dari karakteristik unik individual seperti kekuasaan karena keahlian atau expert power. Bentuk kekuasaan ini didasarkan pada pengetahuan yang mendalam. Para pemimpin ini seringkali sangat cerdas dan percaya pada kekuatan keahlian untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam organisasi. Kemudian ada kekuasaan atau acuan atau referent power, sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Dengan kata lain, kekuasaan acuan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Next. Oke, selanjutnya di sini adalah politik organisasi. Menurut Dory dan Rom, tahun 1990 dalam Greenberg dan Barron 1967 menyatakan bahwa politik organisasi merupakan tindakan yang tidak secara formal diputihkan dalam organisasi, namun dilakukan dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan perseorangan. Menurut Miles, pada tahun 1980 dalam Siswanto tahun 2007 mendefinisikan bahwa politik organisasi sebagai proses, yaitu setiap aktor atau kelompok dalam organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria, atau proses pengambilan keputusan organisasi dalam rangka memenuhi kepentingannya. Kepentingan-kepentingan itu sendiri menurut Miles tahun 1980 dalam Siswanto tahun 2007 adalah yang pertama kepentingan pekerjaan, kepentingan karir, dan kepentingan ekstramural. Kepentingan pekerjaan yaitu kepentingan yang terkait dengan tugas seseorang sesuai kedudukan dari jabatan yang diembannya. Kepentingan karir yaitu masa depan seseorang dalam organisasi atas posisi dan jabatan yang lebih baik. Terakhir, kepentingan ekstramural yang terdiri dari kepribadian, sikap, nilai, keyakinan, dan komitmen di luar pekerjaan yang semuanya akan membingkai pola perilaku seseorang baik menyambut pekerjaan maupun karir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik organisasi adalah kekuasaan atau power yang dimiliki oleh organisasi, pemimpin maupun karyawan yang digunakan melalui perilaku di tempat kerja atau di organisasi untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, organisasi sebagai wahana atau arena politik. Organisasi sebagai salah satu entitas sosial juga tidak terlepas dari politik. Setiap orang dalam organisasi akan menggunakan taktik dan strateginya masing-masing untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, baik itu menyangkut distribusi informasi, kekuasaan, karir, maupun penghargaan lainnya. Contohnya pada organisasi kesehatan, seperti rumah sakit, juga tidak terlepas dari kegiatan politik. Strauss dalam penelitiannya di institusi rumah sakit mengidentifikasi pola interaksi antara pekerja di rumah sakit, baik dokter, perawat, dan staf administrasi sebagai keteraturan hasil negosiasi. Tak dapat disangkal bahwa negosiasi merupakan salah satu bentuk aktivitas politik untuk mendapatkan komitmen bersama. Dalam kelompok sosial, termasuk organisasi manusia selalu terlibat interaksi antar satu dengan yang lainnya. Setiap anggota akan membawa minat, kepentingan, persepsi, dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proses pengaruh-mempengaruhi merupakan hal yang wajar dalam kehidupan organisasi. Dengan kata lain, politik adalah suatu kenyataan sosial yang harus dihadapi oleh anggota organisasi termasuk manajer. Ada ungkapan yang menarik mengenai politik, yaitu meskipun kita tidak suka politik, kita tidak bisa menghindari politik. Berikutnya adalah definisi sistem informasi manajemen.
Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Sistem informasi manajemen juga sangat bermanfaat dalam mendukung manajemen dalam mengambil keputusan, dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Pemecah masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bidang usaha. Tujuan antara lain, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Dalam beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pemimpin sebuah perusahaan atau organisasi sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi perusahaan dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya. Selanjutnya, sumber informasi bagi pihak manajemen. Sumber informasi bagi pihak manajemen, menurut Irham Fahmi, sumber informasi bagi manajemen perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu informasi yang bersumber dari pihak internal dan informasi yang bersumber dari pihak eksternal. Materi selanjutnya adalah fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai sebuah transformasi data, tetapi seiring perkembangan teknologi, fungsinya pun terus ikut berkembang. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi bisnis secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa poin yang merupakan fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Yang dimaksud dengan meningkatkan produktivitas di sini juga termasuk ke dalam penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, mempermudah pihak manajemen, khususnya dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. Yang ketiga adalah berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam sebuah bisnis. Karena di dalam sebuah bisnis, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan, dan informasi yang relevan tersebut dapat diambil dari sebuah sistem informasi manajemen. Yang keempat adalah membantu dalam membangun hubungan. Hubungan yang sehat sangat penting bagi sebuah organisasi. Hubungan yang sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Yang kelima, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Yang keenam, untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Selanjutnya, yang ketujuh, untuk memudahkan bagian manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Selanjutnya, pada poin 8, sebagai sarana untuk peningkatan SDM yang dilakukan dengan cara
dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. Poin selanjutnya, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Dan yang terakhir adalah membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini menyimpan semua histori data dan informasi dalam basis data. Itu sebabnya mengapa sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Materi selanjutnya adalah sistem informasi yang dilakukan oleh suatu organisasi terdiri atas beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap pertama, yaitu tahap perencanaan, adalah tahap awal dari suatu operasi dalam manajemen organisasi. Dalam tahap ini, organisasi tersebut merumuskan segala sesuatu tentang operasi yang akan dilakukannya. Di antaranya adalah nama operasi, jenis operasi, tujuan operasi, metode operasi, dan lain-lain. Pada tahap kedua, yaitu tahap pengorganisasian. Dalam tahap ini, organisasi merencanakan teknis pelaksanaan operasi yang akan dilakukan, pembiayaan, sumber daya yang dibutuhkan, penjadwalan, dan lain-lain. Dalam beberapa literatur, tahap pengorganisasian ini dimasukkan ke dalam tahap perencanaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, semua rencana operasi dan pengorganisasian yang telah direncanakan tersebut dilaksanakan. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi dicatat, disimpan, dan diorganisasikan untuk keperluan hasil operasi. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pengendalian. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi. Apakah operasi yang berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diatur atau tidak. Hasil pelaksanaan operasi dilaporkan untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan berikutnya. Selanjutnya, setelah mengetahui mengenai apa fungsi sistem informasi manajemen dan juga tahapan-tahapan dalam sistem informasi manajemen, selanjutnya akan mempelajari mengenai pembagian sistem informasi manajemen itu. Menurut Eko Nugroho, pembagian sistem manajemen informasi dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system, yang merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung manajemen tingkat bawah. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system, yang merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk mendukung manajemen tingkat menengah agar dapat mengendalikan organisasi tetap menuju pada sasaran yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah sistem pendukung keputusan atau decision support system. Sistem ini dirancang untuk manajemen tingkat atas dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Materi selanjutnya adalah contoh dari sistem informasi manajemen. Terdapat banyak contoh dari sistem informasi manajemen tersebut. Berikut adalah 8 contoh SIM. Yang pertama ada Executive Support System, yaitu sistem yang akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Yang kedua ada Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System yang berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan keputusan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Yang ketiga ada Expert System dan Artificial Intelligence. Dalam sistem informasi ini yang biasanya memakai kecerdasan buatan dan menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram kendalanya. Selanjutnya adalah Decision Support System atau DSS. Adalah sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya adalah link elektronik. Yang kelima adalah Informatic Management System yang memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. Yang keenam ada Office Automation System, yaitu contoh
contoh sistem informasi berikutnya, AOS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Yang ketujuh, Supply Chain Management. Pada sistem ini, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer. Dan yang terakhir adalah Enterprise Resource Planning, yaitu yang biasanya perusahaan besar yang hanya perusahaan besarlah yang menggunakan sistem ini. Materi selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi, sistem informasi manajemen berperan dalam 3 tahap yang didefinisikan oleh McLeod dan Sell pada tahun 2004. Tahap-tahap tersebut adalah yang pertama, penelusuran untuk pemahaman masalah, yang terdiri dari usaha-usaha penyelidikan lingkungan yang memancing keputusan dan pengakuan adanya masalah. Yang kedua, desain untuk penciptaan pemecahan masalah, yaitu meliputi penemuan alternatif pemecahan masalah, pengembangan alternatif pemecahan masalah, dan analisis arah tindakan yang mungkin. Dan yang terakhir adalah pemilihan untuk pengujian kelayakan pemecahan masalah yang melibatkan seleksi arah tindakan dan pelaksanaannya. Baik, selanjutnya ada dampak positif dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Dampak positif yang digunakan SIM ini dapat membantu dalam membangun dan memperkuat manajemen. Sebagaimana disampaikan oleh Joanna Legerwood, yang menyatakan bahwa SIM yang baik akan dapat yang pertama memperbaiki kinerja karyawan lapangan, yang kedua memungkinkan para pengawas memantau bidang tanggung jawab mereka dengan lebih baik, yang ketiga membantu manajemen senior lebih baik menyusun pekerjaan organisasi secara menyeluruh serta mengambil keputusan operasional dan strategis secara bijaksana, dengan teratur memantau kesehatan lembaga melalui serangkaian laporan dan indikator yang dipilih dengan cermat. Yang terakhir adalah resiko mempergunakan sistem komputer. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Menurut Irham Fahmi, resiko yang diperkirakan timbul dalam bidang komputer sebagai sarana sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, terjadi perubahan data-data komputer karena terserang oleh virus, dan yang kedua adalah komputer sebagai teknologi yang selalu mengalami perubahan terutama pada setiap program yang ditawarkan sehingga mengharuskan kualitas IT dari para personilnya juga dapat diupdate setiap waktunya dengan tujuan berbagai permasalahan yang akan timbul di kemudian hari dapat dihindari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.